Jadi sujud itu, nah lutut dulu, tangan, muka. Maka kalau lutut dulu, bangunnya juga dibalik, muka, tangan, lutut, gitu. Jadi kalau tangan dulu, lutut dulu, ini maka muka, lutut, tangan, gitu. Jadi dibaliknya harus sesuai urutan, gitu. Itu aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebagaimana dulu sudah saya sampaikan, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita. Kemarin membahas sedikit tentang rukun sholat. Nah, sebelum dilanjutkan bacaan kita, mungkin pada malam hari ini kita akan membahas tentang gerakan sholat dari awal sampai akhir, termasuk mungkin ada perbedaan pendapat di situ, gitu ya. Jadi kita praktekkan. Namun ada beberapa catatan jamaah sekalian. Yang pertama terkait dengan gerakan sholat ini, memang dalam setiap gerakan, Pak, baik misalnya takbiratul ihram, ruku, sujud dan sebagainya, itu dalam satu gerakan itu hadisnya banyak. Jadi sebenarnya dalam setiap masalah itu hadis itu banyak. Bahkan misalnya dalam hadis tentang minum, apakah boleh duduk, boleh berdiri atau harus sambil duduk, itu hadisnya lebih dari 70 kata para ulama, gitu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Misalnya takbiratul ihram, kalau hadisnya cuma satu ya gampang, gitu ya. Tapi masalahnya ada banyak, bisa puluhan, bisa ratusan hadis. Nah, kemudian diseleksi oleh para ulama, lalu kemudian disimpulkan jadilah ilmu fikih, gitu. Jadi karena hadisnya banyak, jadi tidak bisa mengklaim ini sholat saya ini udah sesuai dengan sunnah, yang lain enggak sesuai, enggak, karena memang banyak, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita mempelajari perbedaan pendapat ini supaya sholat kita meningkat, tidak hanya di dalam masalah fikihnya saja. Jadi sholat kita mudah-mudahan tidak rusak karena di sebelah kita itu agak beda. Nah, ini nih, gitu ya. Jadi kita kalau tahu ilmunya, oh begitu. Jadi kita tasahudnya diam, yang sebelah kita gerak-gerak, itu bisa merusak kualitas sholat kita, gitu ya. Kalau kita nggak paham, gitu kan, ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan semakin luasnya bacaan kita semakin paham dan bisa meningkatkan kualitas sholat kita, gitu ya. Nah, kemudian baik kita praktekkan. Ini saya ambil sumbernya karena dalam satu madhab itu sumbernya bisa banyak juga, bisa terjadi perbedaan pendapat juga, Pak, gitu ya. Jadi tapi jangan bingung, justru dengan banyaknya perbedaan pendapat, disitulah rahmatnya, kita bisa memilih, sebenarnya bisa memilih, gitu ya. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan itu didasarkan kepada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Wahbah Al-Zuhaili. Kitab ini adalah kitab kontemporer, ditulis oleh ulama yang wafat kalau nggak salah belum lama ini, Wahbah Zuhaili ini, dan hampir mungkin di seluruh dunia pakai kitab ini sekarang. Jadi kitab ini adalah kitab perbandingan. Saya lihat sudah ada terjemahannya. Kalau jamaah ada yang mau beli, banyak di toko ya. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Cuma memang kalau dibaca emang agak pusing, gitu ya, karena perbedaan pendapat kemudian dalilnya. Nah, di sini saya hanya menyampaikan perbedaan-perbedaan yang ada, tidak menyampaikan hadisnya.
Jadi setiap perbedaan pendapat ada hadisnya, gitu aja kesimpulannya gitu ya. Jadi ada dalilnya. Itu. Kemudian yang kedua saya tambahkan juga dari sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Nah kalau yang tadi itu madhab yang 4, kalau yang ditulis oleh Al-Albani ini pendapat beliau, tapi cukup banyak di Indonesia yang melaksanakannya, mengamalkannya seperti itu ya. Baik, kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ya Pak, langsung aja interupsi nanya gitu ya, biar nggak lupa. Jadi nggak di akhir pertanyaannya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kemarin rukun sholat ini kalau dalam madhab Syafi'i kan ada yang 13, ada yang 17, ada yang 18 ya. Jadi yang 13 itu adalah pertama berdiri, yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, lalu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, kemudian baca tasyahud akhir, baca sholawat, salam yang pertama, kemudian tertib. Nah itu adalah 13. Kalau yang 17 ditambah tumaninah dalam ruku, tumaninah dalam i'tidal, tumaninah dalam sujud, tumaninah dalam duduk di antara dua sujud, tambah 4, jadi 17. Kalau yang 18 tambah 1, niat keluar sholat. Jadi beda-beda, itu sebenarnya udah biasa ya. Yang pertama adalah berdiri, jadi berdiri menghadap kiblat. Nah ini kalau kata para ulama yang berdiri menghadap kiblat itu adalah dada. Jadi usahakan dada jangan sampai belok gitu, jangan sampai belok ini. Jadi kalau ini kasus ya, misalnya Bapak lagi sholat, ada makanan, itu gimana? Ditelan atau gimana Pak? Keluarin ya. Nah, keluarin bisa dibuang kalau nggak lagi jamaah ya. Kalau di sendirian itu bisa dibuang misalnya gini. Gini keluarin boleh. Ini kan meleng ke situ gitu ya. Tapi yang penting dadanya jangan belok gitu. Jadi kalau pakai tangan nggak apa-apa gitu. Tapi kalaupun gitu ya seperti itu. Jadi keluarin itu dalam arti dada tetap ke depan. Nah kemudian berdiri itu jangan nyender ya, pokoknya berdiri ya. Nah kemarin sudah saya jelaskan, kalau yang sholatnya sakit usahakan kalau bisa yang sholatnya duduk, kalau bisa kalau pas takbiratul ihram berdiri. Jadi Allahu Akbar, dipaksakan gitu. Kalau memang bisa Allahu Akbar baru duduk gitu. Jadi jangan takbiratul ihramnya duduk gitu. Kalau ini ya, kalau sholat wajib gitu ya. Kalau berjamaah gitu ya. Tapi kalau sholat sunnah lain lagi. Nah kemudian berdiri, kaki ini Pak, kaki ini kalau dalam madhab Hanafi itu hanya 4 jari jaraknya. 4 jari, artinya memang renggang tapi dempet. Ini madhab Hanafi. Nah kalau madhab Syafi'i yang kita anut itu 1 jengkal. 1 jengkal itu saya perkirakan lurus dengan badan kita ya. Madhab yang lain ala kadarnya aja. Jadi jangan di madhab yang 4 tidak terlalu lebar ya, tidak terlalu lebar. Ada kalau jamaah itu kan biasanya sebagian di kita ya. Nah ini yang kaki dengan kaki sebenarnya di hadisnya. Jadi ketika sholat berjamaah saking rapatnya ada sebagian kami kata sahabat yang kakinya menempel. Jadi ada sebagian yang menempel gitu. Jadi boleh menempel, boleh tidak gitu sebenarnya. Jadi begini. Nah ini nggak boleh nyender. Ini kan itu nggak boleh. Atau pakai tongkat. Ke tongkat. Nah ini nggak boleh. Kata para ulama, ukuran berdiri itu kalau tongkatnya dijatuhkan gitu kan, kemudian dijatuh, nah maka itu nggak sah sebenarnya. Jadi jangan pakai tongkat. Nah ini berdiri, kemudian menghadap kiblat ya. Kemudian mengangkat tangan. Nah ini takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram kalau niat itu kan di hati.
Nah, kemarin udah saya jelaskan. Yang kita sering baca usolli fardol isya'i, nah itu adalah mengucapkan niat. Itu kan dibaca sebelum takbiratul ihram. Apakah boleh? Boleh. Itu kan belum sholat. Bahkan ada yang suka ini ya, jangankan usolli fardol isya katanya, nyanyi aja boleh. Garuda Pancasila, Allahu Akbar. Itu kalau kata fikih sah, Pak. Gitu. Jadi kayak, oh gimana Pak? Udah lama nggak ketemu ya? Iya ya. Allahu Akbar. Itu boleh. Gitu. Kalau ngobrol seperti itu aja nggak masalah, apalagi pakai usolli. Gitu. Jadi sebenarnya usolli nggak masalah. Usolli fardol isya ya seperti itu ya. Jadi yang penting niat. Nah kemudian takbiratul ihram pertama tangan. Nah, tangan kemarin sudah saya jelaskan, saya sering kayaknya. Ada dua. Yang pertama posisi tangan di atas sejajar dengan bahu dan ada yang sejajar dengan telinga. Ya, jadi ini tangan ke depan Pak. Jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat biasanya gitu. Jadi Allah, jadi angkat. Jadi jangan begini, kata orang jangan begini. Allah. Kalau ini bukan ngangkat, ini namanya narik. Awas nanti di tasawuf begini juga ulama membedakan mana yang disebut ngangkat, mana yang menggerakkan. Gitu. Jadi kalau ngangkat dari bawah, Allah. Nah, ini ngangkat namanya rofa'a. Allah. Nah, sini kan. Jadi kalau begini, Allah. Ini narik bukan ngangkat. Ini jadi yang pertama bisa gini, satu Allah. Nah ini. Yang kedua di telinga. Nah ini di telinga ada 3 macam. Yang pertama Allah. Nah, ini ibu jari di ujung telinga sejajar. Allah sini. Yang kedua ibu jari nempel ke ujung telinga. Ke sini. Allah. Tuh. Yang ketiga ininya ditekuk. Allah Akbar. Itu. Kalau dalam madhab Syafi'i yang paling rajih itu yang ditekuk. Allah. Ininya ngelipat. Jadi ujung jarinya menghadap kiblat katanya begitu. Allah. Jadi jangan begini. Nah, jangan ke pinggir gini. Ke depan, ininya ke depan. Kalau ke depan semuanya ke depan. Jadi Allah ada yang nempel ke sini. Nah, ini di madhab Hambali itu begitu. Allah. Nah, kalau di kita di madhab Syafi'i ininya dibengkokkan begini. Jadi si ujung jari supaya menghadap kiblat. Allah. Nah, gitu ya. Itu ngangkat tangan, Pak. Kemudian membaca takbir itu hadisnya ada 3. Ada yang duluan takbir ngangkat tangan, ada yang bareng, ada yang ngangkat tangan dulu baru takbir. Jadi ada yang Allahu Akbar. Begitu ada hadisnya. Jadi jangan aneh nanti. Ada yang bareng. Nah kalau di madhab Syafi'i yang bareng Allahu Akbar. Nah, yang bareng. Ada juga yang ngangkat dulu Allahu Akbar. Jadi 3 itu baca Allahu Akbarnya. Itu yang membarengi tangan. Jadi nah kalau di madhab Syafi'i ya itu Allahu Akbar. Nah, jadi selesai mulai ngangkat, mulai naruh baru selesai Allahu Akbar. Jadi ada juga yang Allahu Akbar. Nanti ada yang begitu ya. Jadi itu 3. Bahkan ada yang Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar. Yang gitu. Atau gerakan dulu. Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi itu ngangkat tangan gitu ya. Kadang ditanyakan, Pak. Ngangkat tangan dulu ya. Lalu narohnya, ini sering saya sampaikan juga. Narohnya itu kalau madhab Syafi'i ada 2. Yang pertama antara ini apa namanya? Dada ya. Dada bahasa Indonesia, Pak. Nanti dan pusar, antara pusar dan jadi di sini. Posisi tangan ada 2. Yang pertama di atas apa ini? Pergelangan, megangnya di sini. Nah, megangnya di sini atau di sini. Nah, ini. Di tengah-tengah di sini, di tengah-tengah sini, Pak. Bisa di sini, nah di sini, bisa di sini.
Nah itu. Jadi di madhab Syafi'i ada yang ditaruhnya di sini, ada yang sebelah kiri. Nah, Allahu Akbar. Di sini, taruh di sini. Itu ada hadisnya, Pak. Ada hadisnya. Nah, kalau madhab Hambali dan Hanafi itu di bawah pusar. Jadi Allahu Akbar. Nah, di bawah pusar, agak bawah. Jadi ini naruhnya ini. Kalau madhab Maliki ke bawah lagi, tapi nggak lazim di kita kan Allahu Akbar. Jadi ke bawah lagi. Nah ini cara takbiratul ihram. Nah kalau di dalam kitab sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani, beliau memaknai dada itu di sini, gitu ya. Jadi ininya segini kan gitu. Allahu Akbar. Ah di sini naruhnya sedekap sedekap ya. Taruh di sini. Gitu, naruh di sini. Tapi kalau madhab yang 4 nggak ada yang di sini, gitu. Karena memahami, ya kalau beliau memahami, saya lihat di bukunya itu ya dada itu ya ini. Tapi kalau kata para ulama Asy-Syafi'iyah, dada itu kan bahasa Arabnya sodrun. Nah di dalam Al-Quran ada ayat orang-orang yang sesat itu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi yang sesat itu adalah hati yang ada di dada, gitu ya. Hati itu jantung itu kan sebelah sini ya. Itu yang tadi dipegang itu tempat setan katanya, makanya di. Nah, jadi dalam bahasa Arab sodrun itu masih di sini. Jadi ketika di madhab Syafi'i ditaruh di sini, ini masih di dada. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran gitu. Jadi ini masih wilayah dada. Itu naruh tangannya gitu ya. Jadi ada yang di sini, bisa di sini, bisa di bawah. Ada yang ke bawah lagi. Kalau Al-Albani di sini, Allahu Akbar. Nah, beliau di sini naruhnya. Di sini ya, sedekap. Nah, itu tentang menaruh tangan gitu ya. Nah, kemudian ini kita membahas gerakannya ya, tidak khusus bacaannya. Kemudian setelah takbiratul ihram, kemudian ruku ya, ruku. Jadi setelah takbiratul ihram, kemudian ruku. Nah, kalau ruku takbir, diangkat tangan. Allahu Akbar. Nah ruku ini yang dipegang adalah lutut ya Pak. Jangan megang betis Pak. Ya, nggak ada yang megang betis, nggak ada. Kalau paha, dulu ada sahabat yang sholatnya dalam hadisnya itu megang paha. Allahu Akbar. Nah gini. Jadi megang paha, nah kemudian ditegur gitu ya. Rasulullah bukan megang paha tapi megang lutut. Jadi tangan megang lutut agak direnggangkan. Nah gitu. Jadi, nah kemudian pandangan ke bawah. Nah kemudian tangan ini, nah ini bahasa di hadisnya itu direnggangkan. Nah maka di situ beda penafsiran. Nanti ada yang direnggangkan itu, mohon maaf, ketiak gitu ya, ketiaknya itu kebuka dan renggang dari lambung. Maka ada yang biasanya merenggangkan begini di. Agak gini Pak. Ya, ada yang gini. Itu menafsirkan merenggangkan. Tapi menurut saya segini juga udah cukup gitu ya. Nah, standar seperti ini sudah cukup. Nah, ini ruku. Nah, kemarin ruku ini kan harus tumaninah. Jadi Allahu Akbar. Tumaninah itu seukuran subhanallah gitu ya. Jadi kalau Allah subhanallah. Nah kemarin kalau di Fathul Qorib itu minimal ruku itu yang penting sudah kepegang lututnya. Nah kadang-kadang ada yang salting gitu cepat. Ya jadi sholat cepat belum tentu nggak tumaninah Pak. Jadi tumaninah itu ukurannya adalah subhanallah. Tapi tentu ya kalau sholat yang pengenlah cepet-cepet gitu ya. Paling nggak ada yang ditunjuk. Nah ini ruku gitu ya. Nah kemudian setelah ruku, nah ini ruku ini harus lurus gitu ya. Jadi jangan terlalu ini, jangan juga atas. Jadi ya lurus. Kalau megang ini ya relatif lurus. Kalau yang bungkuk gimana katanya gitu ya. Nah, kalau udah bungkuknya begini, nah maka dia
tambahkan ke bawah aja gitu. Jadi kalau bungkuknya sudah rata, maka rukunya tambahkan ke bawah. Jadi itu yang bungkuk. Nah, kemudian setelah ruku gitu ya, i'tidal sama gitu ya, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini ada yang ke bawah lagi, ada yang ditaruh di atas gitu ya. Silahkan mana, karena gerakan itu sunnah aja Pak, sunnah. Kayak tadi takbiratul ihram mau di sini di sini itu adalah sunnah gitu. Jadi yang takbirnya itu karena itu takbirnya yang jadi rukun itu kan takbirnya gitu ya, Allah. Walaupun dalam adab Syafi'i yang mengangkat tangan, niat dan takbirnya itu harus berbarengan. Nah, ini tidak gitu ya, sami Allahu liman hamidah. Kalau di kita lazimnya seperti itu. Nah, kemudian sujud turun ke bawah. Kalau di dalam madhab 4 itu tidak ngangkat tangan lagi. Tapi dalam buku atau kitab sifat sholat Nabi Al-Albani itu, di situ ada riwayat bahwa Rasulullah pernah mengangkat tangan ketika mau sujud, gitu ya. Kalau di madhab Syafi'i secara umum ngangkat tangan itu kan cuma takbiratul ihram, mau ruku, i'tidal, dan setelah tasyahud awal, itu 4. Tapi kalau di situ ditambah bisa sebelum sujud. Jadi kalau udah ruku, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, gitu. Jadi nanti kalau ada yang sholatnya begitu, berarti baca bukunya sifat sholat Nabi Al-Albani. Ya, jadi ketika mau sujud takbir lagi, Allahu akbar, diangkat tangannya, Allahu akbar. Lalu kemudian sujud. Nah, kemudian sujud ini ada 2, ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Kalau madhab Syafi'i kita itu adalah lutut dulu, ya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Mau sujud. Nah, mau sujud lutut dulu. 1 2 3. Nah, ini. Dahi yang jadi anggota sujud itu adalah ini, dahi. Tapi kalau hidung ikhtilaf ya, tapi lebih bagus hidung juga tempelkan. Kita tempelkan. Jadi Allah. Nah, itu. Tapi kalau khusus madhab Maliki itu tangan dulu. Gitu ya. Jadi tangan dulu turunnya. Oh. Allahu akbar, sujud. Nah, maka tangan dulu. Tangan, kaki, muka. Nah, itu. Jadi ada yang kaki dulu. Tapi ini tapi saya pribadi ini mah nafsu ya, hawa nafsu bukan dalil, Pak. Kadang kalau kaki lagi sakit, enaknya memang tangan dulu biasanya. Kalau pegal-pegal habis jalan jauh atau apa gitu, dalil ya, bukan fikih. Jadi situlah ulama ini ya, ada perbedaan pendapat ulama. Jadi sujud itu, nah, lutut dulu, tangan, muka. Maka kalau lutut dulu, bangunnya juga dibalik. Muka, tangan, lutut. Gitu. Jadi kalau tangan dulu, lutut dulu ini, maka muka, lutut, tangan gitu. Jadi dibaliknya harus sesuai urutan gitu. Itu aturannya. Tapi kita kan kadang nyampur aja ya, dicampur seperti itu. Jadi bisa 2 ya. Lutut dulu, kemudian tangan. Nah, ini. Nah, posisi tangan di mana gitu ya. Ini posisi tangan kalau sujud itu ada di mana? Itu posisinya sesuai dengan ketika kita takbir, Pak. Itu. Jadi kita takbir di sini, di sebelah telinga, berarti tangannya sebelah telinga. Itu. Jadi sujud itu kayak kita takbir jatuh gitu, plok seperti itu. Itu sujud itu gitu. Jadi dia dari posisi. Makanya biasanya ada yang karena dia begini ya, takbirnya begini, Allah. Maka ada yang sujudnya begini. Maka sujudnya
Kan gitu ya di sini. Sebahu dengan jajar dengan bahu. Nah, jadi, kemudian sujud ini direnggangkan. Kalau dalam hadis sampai anak kambing katanya bisa masuk ke kolong sini. Tapi mungkin kalau ukuran orang Arab ya bisa ya. Kalau kita kan kecil, anak kucing kali ya, gitu ya segini. Jadi orang Arab itu kalau sujud, kata hadisnya gitu ya, Rasulullah itu kalau sujud, kalau kira-kira ada anak kambing bisa lewat gitu. Di situ makanya kan orang Arab itu kan gitu kan. Kalau kita, ya karena orang Arab yang panjang badannya gitu ya. Kalau kita ngikut ya susah juga karena postur badan kita enggak setinggi mereka. Ya, jadi sujud yang penting ini terbuka ya. Jadi ketiak selalu terbuka. Nah ini gitu ya. Kemudian kaki ada yang dirapatkan, ada yang direnggangkan. Tapi mayoritas direnggangkan. Jadi sujud itu, nah kakinya segini, kayak berdirinya tadi. Jadi jangan, ada juga yang dirapatkan begini, gitu. Tapi itu sebenarnya pendapat sedikit gitu ya, pendapat sedikit di ulama. Yang ada itu adalah dipisah, direnggangkan, renggang. Jadi sujud itu pokoknya sama dengan takbiratul ihram. Nah posisi begini, kalau sujud, nah begitu. Jadi sujud dengan takbiratul ihram itu sama gitu ininya. Nah, itu adalah sujud gitu ya. Nah, kemudian setelah sujud duduk di antara dua sujud. Nah, ini duduk iftirash. 4 madhab itu duduk iftirash. Tapi Syekh Albani meriwayatkan hadis yang menurut madhab yang 4 itu lemah. Makanya 4 madhab ini umumnya mereka tidak menggunakan dalil itu gitu ya. Itu ada duduk namanya duduk iq'a. Kemarin sudah saya contohkan ya. Jadi duduk iq'a itu Allahu Akbar. Nah gini. Ini duduknya begini. Saya lihat di Nurul Huda udah ada juga yang begini soalnya. Jadi ketika duduk di antara dua sujudnya begini posisinya. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni terus salat. Yang enggak boleh, ini disepakati oleh para ulama, duduk iq'a, mohon maaf, yang seperti anjing, itu bahasa hadisnya. Nah, yang enggak boleh begini. Ini enggak boleh. Sepakat ulama. Jadi biasanya anak kecil duduknya begitu. Anak 5 tahun, 4 tahun, nah begini. Ini nggak boleh begini. Nah duduk iq'a yang dimaksud oleh Syekh Albani adalah gini. Jadi itu duduk di antara dua sujud. Ya, jadi ininya diangkat. Ini namanya duduk iq'a. Kalau yang biasa kita kan begini. Ini duduk iftirash. Kaki dilipat, jari dilipat supaya menghadap kiblat. Sebenarnya dilipat itu tujuannya supaya menghadap kiblat, gitu. Kemudian tangan, ya, tangan itu di ujung lutut, jadi di ujung lah, ya, di ujung. Nah kemudian setelah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Nah, ketika mau berdiri, di sini ada ulama yang membolehkan menyangga dengan dua tangan, ada yang tidak, gitu ya. Tapi ini sunnah aja, jadi tidak itu. Kalau yang dua tangan, nah begini. Nah, menyangganya Pak, ketika mau naik berdiri, itu ada bisa 3 macam. Ya, bisa 3 macam atau 4 macam. Yang pertama, tangannya tetap begini, nempel ke sini. Itu yang pertama, ya. Tidak renggang, enggak renggang. Yang kedua bisa renggang, yang ketiga ngepal. Jadi ketika mau berdiri,
Allah, kan ada semuanya. Akbar, gitu. Kepal. Yang ketiga itu diangkat. Allah, ini nih, gini. Gini. Kenapa ada perbedaan? Itu karena menafsirkan hadis Rasulullah ketika mau naik berdiri itu tangannya itu kalajin seperti orang yang sedang membuat adonan mungkin adonan roti kali ya. Adonan roti itu kalau bikin adonan itu tangannya begini atau begini? Itu ulama ikhtilaf, ya orang Arab sendiri ikhtilaf gitu ya. Jadi kata sebagian ya kalau membuat adonan ya begitu kenceng gitu kan. Tapi ada yang berpendapat tidak, biasa aja begini. Gitu. Makanya jadi hadisnya itu kal ajin seperti orang yang membuat adonan gitu. Jadi makanya nanti naiknya ada yang ngepal, gini. Jadi ini sedang membuat adonan. Ada yang biasa aja begini. Ada yang, ini naik ini. Jadi tidak ada, ini penafsiran tentang membuat adonan, gitu, adonan roti, gitu ya. Dan roti itu seperti apa? Nah kemudian ketika mau ke rakaat berikutnya, nah di sini ada yang pakai duduk istirahat. Nah, namanya julusul istirahat. Di situ ulama ikhtilaf hukum sunnahnya ya. Jadi dalam arti ada yang mengatakan tidak ada, yang mengatakan ada. Jadi duduk dulu, baru kemudian Allahu Akbar. Nah, ada yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu beliau duduk istirahat ketika sudah sepuh. Gitu ya. Jadi beliau usianya sudah sepuh baru sering melakukan duduk istirahat, ada yang begitu. Tapi ada juga yang berpendapat ya beliau selalu pakai duduk istirahat. Itu silahkan aja lah mau pakai duduk istirahat atau tidak. Gitu ya. Nah duduk istirahat itu nanti baca Allahu Akbarnya setelah duduk. Allahu Akbar gitu ya. Jadi walaupun ada sih pendapat yang mengatakan sebelum intinya istirahat. Jadi setelah istirahat, setelah duduk baru kemudian baca Allahu Akbarnya. Seperti itu takbir intiqalnya ya. Kemudian ke atas lagi, mengulangi kembali seperti tadi. Nah, kemudian ditambahkan setelah itu adalah tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir ada yang duduknya tawarruk. Tawarruk itu kan biasa kita ya. Nah, ini tawarruk. Tapi ada yang iftirosh. Di madhab itu ada yang tetap iftirosh duduknya. Nah, duduknya ada yang begini. Tapi kalau kita di madhab Syafi'i adalah duduknya tawarruk ya. Nggak usah dirubah lah Pak. Yang udah biasa nggak usah dirubah, nanti malah jadi kacau ininya gitu. Kita konsentrasi dengan yang sudah kita amalkan, tinggal meningkatkan kualitas, keusyuan segala macam. Kalau fikihnya saya rasa udah nggak ada masalah gitu yang selama ini kita amalkan gitu ya. Seperti ini hanya untuk pengetahuan aja gitu ya, tidak untuk merubah yang sudah biasa kita lakukan seperti itu. Nah kemudian duduk tawarruk gitu ya, atau duduk iftirosh. Karena duduk iftirosh ini ada sebagian ulama yang berpendapat itu adalah duduk yang paling baik ketika munajat kepada Allah. Jadi Bapak kalau misalnya malam-malam selesai sholat gitu ya, mau berdoa, mau zikir, mau apa, itu yang bagus duduknya iftirosh gini Pak. Jadi jangan sila, jangan sila. Duduknya begini, karena inilah duduk yang diajarkan di dalam sholat, gitu. Jadi ketika selesai sholat malam-malam, Bapak mau zikir, gitu ya, mau berdoa, mau apa, bagusnya begini, jangan sila. Jadi subhanallah berdoa, duduknya posisinya iftirosh, karena itu yang diajarkan di dalam sholat. Ini kan berdoa, Rabbighfirli warhamni. Nah ini adalah duduk, posisi duduk yang paling baik ketika kita munajat kepada Allah. Jadi tidak dalam sila, tapi nggak wajib. Tapi maksudnya ini adab saja sebenarnya. Nah kemudian dalam tasyahud akhir, tangan kita duduk tawarruk saja.
Tangan ini ada 3 macam. Yang pertama duduk. Nah, pas duduk tetap begini. Ini di madhab Hanafi gitu ya. Nanti pas asyhadu alla ilaha illallah, nah dia naik sedikit begini. Gitu ya. Jadi mengisyaratkan naik. Tapi ini tetap begini, Pak. Enggak berubah. Asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Jadi mengisyaratkan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengepal. Jadi begitu bangun dari sujud langsung mengepal. Langsung mengepal gitu ya. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Ini ada yang sampai akhir. Ininya sampai akhir. Jadi begitu asyhadu alla ilaha illallah, maka pandangan kita ke situ ya langsung. Jadi tertuju, biasanya kan ke tempat sujud. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah, maka yang dilihat telunjuk ini isyaratkan tauhid ya, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang awalnya begini, nanti pas asyhadu alla ilaha illallah baru berubah dikepalkan, gitu, ada yang ini. Nah, kemudian gerakan ininya, ini gerakan apa jarinya, ada yang pas asyhadu alla ilaha illallah, nanti ke bawah lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Isyarat aja. Nanti ke bawah lagi. Ada yang sampai selesai. Sampai assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Ada yang digerakkan terus. Nah, digerakkan itu karena di hadisnya adalah yuharriku, menggerakkan, bukan menaikkan. Kalau tadi kan takbiratul ihram kan ngangkat. Nah, kalau ini bukan ngangkat, gerak. Karena gerak, maka geraknya dari kanan ke kiri. Itu namanya gerak. Kalau dari atas ke bawah namanya naik. Kata ulama begitu. Jadi kalau digerakkan di sini, digerak. Ini gerak ya. Gitu. Tapi kalau dari atas ke bawah, ini ngangkat namanya. Di hadisnya yuharriku. Begitu ya. Jadi ya tapi itu sunnah aja lah, enggak ini ya. Gak usah berantem gara-gara telunjuk. Jadi gitu ya. Jadi gerakannya gitu sampai akhir. Nah, kemudian assalam. Nah, ini baca assalamualaikum. Sebenarnya kalau cukup ya assalamualaikum itu cukup dalam aturan fikihnya. Tapi yang diambil oleh para madhab itu kalau yang madhab 3 Syafi'i, Hanafi dan Hambali itu assalamualaikum warahmatullahi sampai situ. Dan bacanya begini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu jadi assalamualaikum tetap menghadap kiblat. Nanti kan udah ke sini, balik lagi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Jadi memalingkan muka sampai pipi kita bisa kelihatan oleh orang yang di belakang. Jadi jangan begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi assalamualaikumnya itu kalau saya lihat semua madhab itu ke depan dulu. Assalamualaikum. Nah, ada yang assalamualaikum, ke situ ada yang gitu. Tapi intinya assalamualaikum warahmatullahi. Kalau madhab Maliki wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Jadi itu antara lain beberapa gerakan ya, beberapa gerakan sholat yang mungkin sering terjadi perbedaan pendapat. Jadi itu antara lain gambaran sekilas tentang gerakan sholat yang ditulis di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu dan kitab Sifat Sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Dan sangat mungkin banyak ya di dalam kitab-kitab fikih atau hadis yang lain, bisa jadi ada riwayat-riwayat yang lain karena sangat banyak, Pak, luar biasa. Jadi dalam satu madhab aja bisa terjadi perbedaan pendapat gitu. Tapi intinya kita yakin saja apa yang selama ini kita laksanakan gitu ya,
Itu kan ya masih dalam konteks sholat lah insya Allah. Tinggal menambah kualitas saja. Mungkin ada yang ditanyakan Pak? Atau sudah gak ada masalah? Kalau yang bangunnya pakai tangan samping, Ya? kalau dari bangun pakai tangan samping, dari Oh ke sini? Iya. Ya. Jadi gini sebenarnya itu ke atas, naik ke atas itu pakai tumpuan. Itu sebenarnya tumpuan, tujuannya itu tumpuan. Karena kalau di dalam hadis memang tumpuannya pakai dua tangan. Pakai dua tangan. Tapi kalaupun satu tangan tidak masalah karena itu adalah untuk tumpuan saja. Dan saya lihat perbedaan pendapat para ulamanya antara yang harus pakai tumpuan dengan yang tidak itu, antara lain alasan yang pakai tumpuan itu karena itu menjaga keseimbangan badan gitu. Jadi ketika mau berdiri nah maka kemudian ya tumpuan bisa pakai sebelah tangan bisa. Nah ininya bisa tadi kal ajin bisa begini, bisa begini. Itu tidak masalah gitu Pak. Seperti itu. Ya? Udah tua. Iya apanya? Ya udah sepuh. Ya udah intinya tumpuan aja. Kalau nggak perlu tumpuan ya langsung. Tapi kata para ulama, nah ini dikhawatirkan langsung jatuh. Tapi kalau pakai tumpuan, memang kalau tumpuan dua tangan agak ini, ya ini bisa di sini dengan saya di sini. Kadang kan kalau udah sepuh berat juga, ngangkat ke atas nih berat. Saya lihat sih, saya nggak berat. Maksudnya saya suka ngelihat dari dulu kalau orang-orang tua gitu kan sholat itu. Ini mau naik ini kayaknya ini kan ditumpuk. Jadi ini ada tumpuan ini tumpuan supaya tidak jatuh. Nah maka kemudian ulama di situ mensunatkan. Jadi nggak masalah tumpuannya dengan satu tangan. Jadi modelnya ya bisa pakai kepalan, kal ajin membuat adonan bisa dengan biasa seperti itu. Nah kemudian ada juga nih Pak yang salam tasyahud akhir gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Dia tangannya balik, balik gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada hadisnya, ada hadis. Tapi di situ di hadisnya itu ada ditegur gitu ya. Jadi sahabat ada yang begitu assalamualaikum ditegur. Nah, kemudian di hadis itu kata Nabi itu di Bulughul Maram dulu ya. Kalau kalian sholat jangan saya tag hadisnya lupa ya, tapi kurang lebihnya begini. Jangan seperti binatang apa gitu ketika membalikan buntutnya. Gitu. Jadi ini kan kayak binatang kan kalau duduk buntutnya kan suka begitu ya, plong gitu. Jadi jangan seperti itu. Jadi dalam gerakan sholat itu yang saya baca itu sebisa mungkin dihindari gerakan yang menyamai binatang sebenarnya. Makanya kan ketika berdiri mau sujud jangan menyamai seperti unta kan gitu ya. Duduk begini jangan menyamai binatang anjing misalnya gitu kan, kalbun. Itu. Jadi jangan menyamai binatang. Nah, begitu salam juga itu dianggap menyamai ekor binatang. Binatang kan suka gitu plak gitu kan ekornya itu. Jadi udahlah begini aja seperti itu. Jadi nggak usah dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang? Ya. Ya. Atas ya. Nah terus pada sujud ada juga yang seperti ini kayak kafir gitu. Ya, itu. Baik, kalau sujud itu nggak boleh, justru. Nah ini disamakan dengan binatang juga kalbair, seperti unta. Binatang kalau duduk ngeplok begitu. Nah ini, makanya harus diangkat dan direnggangkan. Direnggangkan itu, kecuali kalau perempuan begini. Nah kalau perempuan ketiaknya jangan kebuka, itu sujudnya perempuan, gini.
Kalau laki-laki ya posisinya seperti takbir tadi, gitu ya. Kalau takbiratul ihram tadi ya dua itu ukurannya, sekitar bahu dan sekitar telinga, gitu aja. Jadi jangan terlalu jauh juga, di sini aja. Allah bisa di sini, gitu ya, atau sini. Jadi kalau kata orang Sunda, Pak Widodo orang Sunda, takbir itu di atas luhureun tak-tak, handapeun jejebir, gitu. Jadi di atas pundak, di bawah telinga, gitu. Allahu Akbar di sini makanya biasanya. Jadi tidak terlalu Allah, jangan gitu juga Pak, biasa aja kita. Karena ini juga postur kita harus memperhatikan, ya di samping dalil ya, memperhatikan juga kita ini postur orang Arab atau budaya orang Arab. Nah itu juga harus diperhatikan. Itu salah satu kajian juga. Jadi bukan kita anti Arab, bukan. Jadi memisahkan mana yang budaya Arab, mana yang Islam gitu. Jadi kalau budaya Arab ya bisa cocok, bisa tidak. Tapi kalau Islam ya mau tidak mau harus kita laksanakan gitu. Ya, jadi kayak Rasulullah makan 3 jari dengan 3 jari. Yaitu kan karena memang kurma yang dimakan kan. Gitu. Kalau kita makan nasi pakai 3 jari, gitu kan pakai. Itu kan susah. Nah, artinya di situ budaya dilihat. Itu ada kajiannya, ada di dalam bab al-urfu atau al-adah. Itu udah. Makanya sekarang ribut-ribut, wah begitu kalau begitu anti Arab. Ulama udah dari dulu ngebahas itu al-urfu al-adah gitu ya. Jadi bagaimana adab-adab yang seperti itu gitu ya, apakah harus dilaksanakan atau tidak gitu. Itu ya Pak. Ada lagi Pak? Ya? Ya pakai sendok. Nah itu kan dilihat ya. Jadi itu ada budaya, ada Islam seperti itu. Baik, masih ada Pak yang ditanyakan? Ya. Kalau mau ruku, angkat tangan ini. Pakai ini, tapi ya itu sunnah ya. Jadi 4 takbir. 4 takbir. Yang pertama takbiratul ihram, ngangkat tangan itu di 4 tempat gitu ya. Pertama takbiratul ihram, memulai sholat, Allahu Akbar. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, mau ruku ini juga Allahu Akbar 2, i'tidal 3, dan setelah tasyahud awal. Jadi setelah tasyahud awal kemudian berdiri Allahu Akbar, angkat tangan. Itu yang di madhab yang 4, itu yang umum 4. Tapi di Al-Albani itu ada meriwayatkan ada satu lagi ketika mau sujud gitu. Tapi ini nggak lazim, nggak usah lah. Kalau nggak lazim nanti mengganggu Pak. Kalau yang fikih yang tidak biasa kita laksanakan lalu kita laksanakan itu mengganggu gitu ya. Jadi kita fokusnya udah ke kualitas saja udah gitu ya. Jadi fikih yang selama ini kita laksanakan insya Allah sudah ada dalilnya gitu aja gitu ya. Jadi itu supaya tidak mengganggu pesantren. Jadi itu Pak, jadi kalau mau ruku tapi itu sunnah, tidak sampai batal, tapi bagus. Allahu Akbar. Nanti ini sami Allahu liman hamidah. Kalau sujud langsung, nggak perlu angkat tangan. Kalau ya ada yang langsung tangannya turun bisa diangkat. Gimana? Dari takbir dari atas Oh enggak masalah. Itu sunnah. Ya, itu sunnah aja. Jadi setelah baca surat kan mau ruku langsung gini. Allahu Akbar gitu. Nah, berarti dia tidak melaksanakan sunnah ngangkat tangan gitu. Tapi sah, enggak masalah. Jadi kalau misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, gitu kan ya maksudnya. Itu enggak masalah. Salatnya ya tetap sah gitu ya. Karena mengangkat tangan mau ruku itu adalah sunnah hukumnya. Yang penting rukun itu tadi Pak, yang 13 saja. Jadi takbiratul ihram berdiri, takbiratul ihram,
niat, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir, sholawat, kemudian salam yang pertama, tertib. Nah itu rukun sholat itu, gitu ya. Kalau di luar itunya nanti sunnah saja seperti itu, gitu ya. Jadi masih ada Pak yang ditanya? Ya, silakan. Artinya sholat apa, Pak? Ya? Artinya sholat. Artinya sholat. Artinya sholat apa? Artinya sholat. Kalau menurut bahasa kan doa. Tapi kalau menurut fikih adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu dengan syarat-syarat yang ditentukan. Itu sholat. Jadi sejak takbiratul ihram sampai salam itulah sholat. Setelah itu di luar sholat. Gitu. Jadi kayak misalnya kan kita udah salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Udah selesai sholat. Sholat udah selesai. Buka HP boleh nggak? Boleh nggak? Assalamualaikum. Langsung buka HP gitu. Boleh. Salaman? Boleh. Boleh kan langsung tiduran rebahan juga boleh gitu. Ya cuma kan dari sisi adab masa sih baru selesai. Tapi dari sisi fikih itu sudah selesai sholatnya gitu kan. Nah seperti itu. Jadi makanya salaman begitu assalamualaikum selesai sholat, yaitu udah urusan duniawi gitu ya. Jadi tidak salah. Seperti itu Pak definisi sholat dalam fikih, karena kita bicara fikih. Mungkin kalau dalam tasawuf beda lagi gitu. Itu. Ya masih ada ya. Kita ini kadang kalau mati ada dari awal dulu, ada pas mungkin kalau saya jawab pas yang mana, apakah ini yang benar yang mana, apakah ini termasuk kalau nggak kita jalankan Ya. Dalam tasyahud akhir, kalau dalam madhab Syafi'i yang menjadi rukun adalah pertama duduk tasyahudnya. Ini duduk tasyahudnya, gitu ya, itu rukun. Ya, duduk tasyahud ada yang tawarruk, ada yang iftirosh. Kalau madhab Syafi'i ya tawarruk. Yang kedua membaca tasyahudnya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan tasyahudnya. Kemudian sholawat minimal Allahumma sholli ala pakai Sayyidina boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad segitu. Itu yang rukunnya. Nah, kalau yang ininya itu tidak, itu sunnah gitu Pak. Jadi makanya tadi ada 3 pilihan itu ya. Jadi mau dari awal digerak-gerakan kanan kiri gitu. Ya, ada yang pas asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Ada yang pas asyhadu alla ilaha illallah diangkat ke bawahkan lagi gitu. Jadi itu yang mana saja itu sunnah. Jadi yang wajibnya tadi dalam tasyahud akhir menurut madhab Syafi'i seperti itu. Ya. Ketika gerak-gerakan begini boleh, begini boleh. Apa yang gerak-gerakan kalau kita bergerakan 3 kali tapi itu kan tak boleh. Enggak, itu gerakan di luar gerakan sholat. Yang batal itu dalam madhab Syafi'i kalau melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Itu. Kalau ini kan sholat, memang dari sananya harus gerak, misalnya gitu kan. Dan menggerakkannya itu tadi kanan kiri karena menggerakkan. Kalau naik turun itu menaikkan, mengangkat. Jadi ini menggerakkan seperti itu ya. Jadi yang tidak boleh itu 3 kali gerakan di luar gerakan sholat. Gitu. Jadi ya kalau gerakan sholat ya memang ya dari sananya, walaupun lebih dari 3 karena dari sananya nggak masalah seperti itu. Gitu ya. Baik, masih ada? Jangan. Ya sebenarnya sih kalau kali di madhab Syafi'i kan 3 kali gerakan ya, tapi ya jangan terlalu ini aja lah. Ada nyamuk kalaupun
gitu aja kosong plok. Itu terlalu ini ya. Jadi sholat ini di samping memang aturan fikih itu kan aturan minimnya, ada juga adab-adabnya, dan nanti kita ini kan misalnya makruh-makruhnya dalam sholat apa dan sebagainya seperti itu. Baik, masih ada Pak yang ditanyakan? Yang tiap ruku angkat tangan boleh? Tiap setelah ruku ya? Setiap takbir angkat tangan ini dari sujud. Oh, kalau yang sunnah itu dari tasyahud awal. Itu. Jadi kalau misalnya sholat subuh misalnya, nah maka itu nggak ada tasyahud awalnya. Jadi ketika naik ke atas itu nggak perlu angkat tangan. Gitu. Kalau dari tasyahud awal naik ke atas baru angkat tangan. Itu jadi di hadisnya memang ya empat tempat di mana Rasulullah mengangkat tangan. Tapi ditambah oleh Syekh Al-Albani itu tadi ketika mau sujud katanya seperti itu. Ya masih ada. Sudah selesai ya. 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 Begini, hadisnya coba perhatikan Pak. Shollu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah seperti bukan, sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Untung katanya Rasulullah nggak mengatakan shollu kama usolli, sholatlah kalian seperti saya sholat. Kalau hadisnya begitu, wah sholat kita sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Maka para sahabat, ini Rasul misalnya jadi imam di sini, sahabat yang suka sholat di situ terus dengan sahabat yang di sana terus sholatnya ada kemungkinan beda Pak, ya kan? Sama yang biasa di pojok di belakang sama yang di sini nih akan beda gitu. Itu makanya kenapa terjadi perbedaan. Jadi kata Rasul, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat gitu. Jadi ya kita mengambil ketika mau sujud gitu kan, apakah lutut dulu atau tangan dulu? Nah, kalau lutut dulu berarti itu ngambil hadis dari sahabat Wa'il bin Hujr. Nah, itu. Tapi kalau tangan dulu itu dari Abu Hurairah. Itu beda pandangan, iya kan? Jadi kan nggak sama. Sahabat yang sholatnya di sini terus melihat ke sini, Rasulullah kan beda dengan yang di sini terus. Jadi itu Pak. Jadi makanya satu masalah ngangkat tangan aja akan berbeda pendapat gitu. Jadi maka kita mengikutinya kemana gitu kan. Maka itulah dikumpulkan oleh para ulama fikih, lalu kemudian dibikinlah supaya kita gampang rukun sholat itu ini. Jadi kita kalau kita baca hadisnya pusing Mbak, angkat tangan aja saya yakin akan pusing. Jadi kata ulama ini doib, kata ini wah itu pusing. Tapi ada ulama udah menggampangkan. Nih rukun sholat 13 ini. Jadi seperti itu, makanya terjadi perbedaan pendapat. Lalu kita akan ikut ke siapa? Nah, ikut Rasulullah ya semua ikut Rasulullah. Ikut ke ulama, kan Rasulullahnya udah nggak ada. Ke ulama yang ada di kitab-kitabnya. Nah, di kita mayoritas ikutnya ke Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i yang mengolahnya. Hadisnya diolah oleh beliau, disimpulkan. Ini disimpulkan gitu. Jadi kita tinggal kalau hidangan itu tinggal makannya aja seperti itu. Itu Pak. Jadi kenapa terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Jadi karena tidak satu seperti itu. Ya, masih ada Pak. Cukup. Ya, cukup ya. Nanti ya kita
tambah-tambah sedikit ya ketika kajian Fardhu Kifayah. Mungkin itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu dan keberkahan, juga bisa menambah kualitas sholat kita, sehingga sholat kita tidak rusak oleh masalah-masalah fikih, perbedaan pendapat gitu ya. Jadi sholat kita tidak rusak hanya karena melihat sesuatu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.